Halo Greater People, welcome home. Senang sekali dapat bertemu dengan Anda di DIOC, This is Our Church. Saya mewakili IFJF Kota Kinabalu, senang sekali melihat Anda bersama-sama dengan kami di online service kita pada pagi hari ini. Siapkan diri Anda karena ibadah kita akan bermula sebentar lagi. Thank you and God bless all. Shalom seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi. Pagi hari ini kita bersyukur bisa bersama-sama lagi di dalam ibadah online service kita. Nah, saya ingin mengajak seluruh jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, mari kita berdiri bersama-sama pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya ajak kita semua berdoa bersama-sama. Oh haleluya, terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setiamu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari-harinya Tuhan. Hingga pada pagi hari ini kami bisa lagi ya Tuhan beribadah bersama keluarga kami di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ya Tuhan dari awal hingga selesainya. Kiranya Engkau yang menyertai kami ya Tuhan. Kami memberikan ya Tuhan seluruh hati kami, pikiran kami ya Tuhan, telinga kami untuk menyembah memuji Engkau, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi rema, bahkan makanan rohani kami. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Mari seluruh jemaat Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, mari kita menaikkan pujian kita bagi Allah kita, karena kita tahu penyertanya selalu ada dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari semuanya sama-sama katakan. Setiap jalan yang ku tempuh, Kau bersamaku, bersamaku. Kau tak biarkan ku jatuh, Kau menopangku, menopangku. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu, Yesusku. Sekali lagi kita nyatakan bersama-sama. Lebih dari segalanya, kasih-Mu selalu yang ku mau. Di dalam semua detikku, hadir-Mu selalu yang ku perlu. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu, Yesusku. Haleluya. Pagi hari ini, mari dengan senang hati kita menaikkan pujian kita bagi Allah kita yang hidup. Pujian ku naikkan hanyalah kepadamu. Pujian ku naikkan hanyalah. Yang terakhir semuanya
Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Mari kita datang menyembah Dia, kita menaikkan sembah kita di hadapan Tuhan, bahwa untuk selamanya kasih setianya tak pernah berubah. Haleluya Tuhan. Yang sanggup lakukan yang tak kufikirkan, biarlah ku berserah, jadilah terang jalanku, bawaku ke dalam-Mu. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku, segalanya kan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Pagi harinya Tuhan, hidup kami ya Bapa, kami menyerahkan seluruh dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa atas kasih setia-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi harinya Tuhan, terimalah sembah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Segalanya kan ku beri
Haleluya. Selamat pagi buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini mari kita berdoa bersama-sama. Saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami sangat bersyukur buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di mana Engkau sudah memimpin kehidupan kami pada minggu-minggu yang lalu. Dan sehingga hari ini Tuhan, kebaikan demi kebaikan Tuhan kami rasakan. Karena pertolongan Tuhan yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami untuk belajar dari firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu memberi rema buat setiap pribadi kami. Kami percaya Tuhan menuntun kami. Berikan kami roh pengertian lewat dari firman-Mu ya Tuhan. Bekerjalah di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami siap untuk belajar firman Tuhan. Siap menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Dimanapun Anda berada, kita angkat Alkitab yang ada di tangan Anda. Dimanapun Anda berada, kita sama-sama membaca deklarasi IFGF. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena itu saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciple. Haleluya, haleluya. Nah pada pagi hari ini Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, saya senang sekali membawa kita belajar dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sehingga ayat yang ke-41. Bersama saya melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Markus pasal yang keempat ayat 35 sehingga ayat yang ke-41. Firman Tuhan berkata seperti ini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, mengherdik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diamlah, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya senang sekali membawa kita belajar dengan satu tema, yaitu menghadapi goncangan hidup. Pada hari ini saya rindu sekali membawa kita belajar dengan satu tema, menghadapi goncangan-goncangan kehidupan. Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan sebelum kejadian ini terjadi, Yesus sedang mengajar orang banyak. Dan setelah Yesus mengajar, mereka mengajak, bahkan Yesus mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang Danau Galilea.
ketika Yesus bersama murid-muridnya mulai melalui danau tersebut, terjadilah taufan. Terjadilah taufan yang dahsyat, yang luar biasa. Alkitab mengatakan sepertinya terjadi tsunami yang begitu dahsyat melanda, bahkan terjadi di tengah-tengah danau tersebut. Sehingga mereka mengalami satu keadaan yang cukup berat. Murid-murid Yesus menghadapi keadaan yang cukup berat dan sangat berbahaya. Nah, padahal saudara sekalian, murid Yesus seperti Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes. Mereka ini boleh dikatakan seorang nelayan yang cukup handal. Boleh dikatakan mereka ini cukup mengerti, sudah terbiasa menghadapi badai-badai di lautan. Akan tetapi saudara, pada hari itu mereka merasa takut. Mereka dikuasai ketakutan. Dan akhirnya Yesus hadir memberi ketenangan buat mereka. Alkitab mengatakan bahwa danau itu menjadi teduh. Danau itu menjadi tenang dan mereka merasa aman. Nah, karena itu saudara, ini gambaran kehidupan kita. Ini adalah gambaran kehidupan saya dan saudara sekalian. Saya percaya setiap orang, setiap kita rindu ketika kita menjalani kehidupan ini, kalau boleh tidak ada gelombang. Kalau boleh tidak ada badai yang harus kita harungi. Tetapi pada hakikatnya setiap kita, siapapun kita, baik dia orang tua ataupun muda, baik dia orang miskin ataupun kaya, yang berpendidikan ataupun tidak, mereka yang tinggal di kota ataupun tinggal di desa, bahkan sekalipun kita adalah orang-orang yang percaya, kita semua tidak terlepas dari apa yang dikatakan gelombang kehidupan, apa yang dikatakan badai kehidupan ini. Seperti yang terjadi saat ini saudara, kita tidak menyangka dan tidak diduga di tahun 2020 ini hampir semua negara di dunia termasuk negara kita menghadapi goncangan yang besar. Di mana virus corona ataupun COVID-19 ini menyerang semua aspek kehidupan kita setiap hari. Sehingga hal ini menimbulkan rasa ketakutan, menimbulkan kekhawatiran, kebimbangan di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu, saudara, di tengah-tengah gelombang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Di tengah-tengah masalah COVID-19 ini, apa yang harus saya dan saudara perlu lakukan dalam kehidupan kita? Nah, berdasarkan pengalaman murid-murid Tuhan Yesus ini, maka pada pagi hari ini, kita akan belajar ada dua hal yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama adalah hadirkan Tuhan. Hadirkan Yesus di dalam kehidupan kita. Ini dapat kita lihat di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sehingga ayat yang ke-36. Berkata seperti ini, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Ada satu hal yang sangat penting ketika kita berhadapan dengan goncangan badai kehidupan ini adalah adanya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, bahkan di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam pembacaan kita tadi ada dua perkataan yang kita boleh temukan di sini. Yang pertama adalah menyertai. Yang kedua, berserta dengan mereka. Artinya Yesus ada di sana. Bahkan Yesus yang berkata, mari kita bertolak ke seberang. Ternyata
Tuhan Yesus yang mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Tetapi malah gelombang datang begitu dahsyat menerpa perahu mereka. Nah, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara, bukanlah satu jaminan bahwa setiap kita bebas tanpa masalah ataupun bebas dari pergumulan-pergumulan. Bahkan ketika kita berjalan bersama Yesus, bukanlah satu jaminan bahwa hidup kita ini terlepas dari badai, goncangan-goncangan. Nah, kalau kita melihat, memperhatikan kehidupan Ayub sendiri, apa yang kurang dari Ayub? Apa yang kurang dari Ayub? Apa yang kurangnya dari iman Ayub? Apa kurangnya kesetiaan Ayub kepada Tuhan? Alkitab sendiri mengatakan bahwa Ayub adalah seorang yang taat kepada Tuhan, yang saleh dan hidupnya benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Ternyata Tuhan izinkan iblis datang untuk mencobai Ayub. Tuhan izinkan badai menerpa kehidupan Ayub. Tujuan Tuhan bukan menghancurkan hidup Ayub, tetapi Tuhan menguji iman Ayub sehingga imannya terlihat. Terbukti ketika dia berkata, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Keyakinan Ayub. Nah, saya percaya ketika badai goncangan datang, kalau Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, beserta dengan kita, dimanapun kita berada, kehadiran Tuhan itu cukup membuat kita rasa tenang. Membuatkan hati kita rasa tenang, merasa tentram, aman, damai. Bahkan kita dimampukan untuk melewati masalah, melewati pergumulan, cabaran kehidupan ini. Amin, saudara. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi pasal 4 ayat 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bahkan di dalam 1 Korintus juga mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Ini menjadi satu keyakinan buat saya dan saudara sekalian. Berarti kehadiran Tuhan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Kehadirannya bukan hanya memberikan kita kekuatan, jalan keluar dan merasa aman. Namun kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kita dalam kehidupan kita, Ia akan menuntun kita. Penyertaannya, perlindungannya nyata setiap hari ketika kita menghadapi hal-hal yang berbahaya. Nah, oleh itu saudara, pada pagi hari ini, biarlah Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Undang Yesus dalam setiap hati kita. Karena Alkitab mengatakan di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu izinkan Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Pastikan Yesus ada di dalam hati kita. Pastikan Yesus ada di dalam setiap pekerjaan kita. Di dalam bisnis kita. Di dalam keluarga. Di dalam persekolahan, bahkan juga dalam pelayanan kita. Saudara, kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita, pasti kita mengalami hal-hal yang dahsyat. Hal-hal yang jauh dari apa yang kita pikirkan dan bayangkan. Nah, yang kedua, yang terakhir di sini. Hal yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi goncangan kehidupan ini. Yang kedua adalah berserulah kepada Tuhan. Kita berseru kepada Yesus. Ini dapat kita lihat di dalam pembacaan kita juga. Matius pasal yang keempat ayat 38 berkata, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia
dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat yang lain, murid-muridnya mengatakan seperti ini. Murid-muridnya berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolonglah kami. Saudara, apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus ketika taufan melanda kehidupan mereka? Murid-muridnya mulai berseru. Murid-murid Tuhan Yesus mulai berseru. Mereka mulai berteriak meminta pertolongan daripada Yesus yang ada di samping mereka, yang ada bersama-sama dengan mereka. Karena mereka percaya bahwa Yesus punya kuasa yang dahsyat, yang mampu mengatasi badai gelombang yang menerpa hidup mereka. Nah saudara, berseru sama halnya berdoa. Saya ulangi lagi, berseru sama halnya berdoa. Nah, doa adalah nafas hidup kita. Ketika kita tidak berdoa, artinya kita tidak lagi bernafas, ya. Berarti doa itu sangat penting untuk kita lebih banyak berkomunikasi dengan Bapa kita di sorga. Doa itu membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Keintiman kita dengan Tuhan, ada intimasi kita dengan Tuhan. Saudara, bagi Tuhan kita, Tuhan tidak ada masalah untuk menjawab. Tuhan tidak ada masalah untuk mendengar setiap doa, permohonan kita di hadapan Tuhan. Tetapi masalahnya bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan melalui doa kita setiap hari. Melalui doa kita setiap saat, waktu kita ada bersama dengan Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus. Berapa banyak di antara kita menggunakan hari-hari ini untuk berdoa, untuk berseru, memanggil nama Tuhan. Di hari-hari yang penuh goncangan ini, mungkin disebabkan oleh COVID-19, melanda hidup keluarga, pelayanan pekerjaan kita. Mari sama-sama kita. Mari ajak keluarga kita bersekutu di hadapan Tuhan. Kita pergunakan waktu ini berdoa di hadapan Tuhan dengan lebih serius. Berseru, berlutut mencari wajah Tuhan. Waktu kita menghadapi gelombang-gelombang yang sedang terjadi di sekeliling kita. Karena itu jangan kita berputus asa. Jangan menyerah dengan keadaan yang terjadi. Saudara, mari kita lebih dekat kepada Tuhan dalam hal berdoa. Karena doa membuatkan kita rasa tenang. Mengapa kita berdoa? Mengapa kita perlu berseru kepada Tuhan? Mencari wajah Tuhan. Karena kita menyadari melalui doa. Doa yang sungguh-sungguh akan menghadirkan kuasa Tuhan. Campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Doa yang sungguh-sungguh akan menghadirkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan melalui doa yang sungguh-sungguh akan memberikan kita kekuatan, kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya. Saudara sekalian, dengarkan ini baik-baik. Segala kekhawatiran kita, segala ketakutan, masalah, pergumulan, cabaran yang sedang kita hadapi saat hari ini bisa diatasi melalui doa yang hanya berfokus kepada Tuhan. Karena itu, tetaplah berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Berseru kepada Tuhan. Karena berhenti untuk berdoa berarti berhenti untuk menerima apa-apa dari Tuhan. Ini dapat kita lihat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 2. Yang mengatakan di sana, kamu tidak memperolehi apa-apa
karena kamu tidak berdoa. Oleh itu, mari kita terus berdoa tanpa rasa jemu-jemu. Mari kita berdoa membawa segala pergumulan kita, masalah, sakit penyakit kita, cebaran-cebaran kita di hadapan Tuhan. Kita percaya ketika kita berdoa sungguh-sungguh Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, bahkan menolong kita. Cepat atau lambatnya Tuhan pasti menjawab doa-doa yang sungguh-sungguh, yang hanya berfokus kepada Yesus Kristus. Nah, saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita sudah belajar ada 2 hal yang harus kita lakukan. Ketika kita menghadapi badai yang melanda hidup saya dan saudara sekalian. Hadirkan Yesus dalam setiap hidup kita. Tetaplah berdoa, berseru kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari seluruh jemaat Tuhan, saya mengajak kita mulai saat ini, mari kita hadirkan Yesus. Libatkan Yesus di dalam segala aspek kehidupan kita. Baik dalam keluarga, bisnis, pekerjaan, pelayanan, maupun di dalam pembelajaran kita. Kita percaya ketika kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita, apa saja yang kita lakukan, pasti Tuhan memberikan kita pertolongan, jalan keluar, kemenangan, kebebasan. Tetaplah berdoa, tetaplah berseru, mencari wajah Tuhan dalam apapun keadaan yang sedang kita hadapi. Baik hari ini, besok, lusa dan seterusnya, tetaplah berdoa. Berarti berdoa bukan hanya waktu kita menghadapi goncangan. Selepas itu tidak, tetapi mari kita berterusan dalam apapun keadaan. Baik kita diberkati, terus berdoa. Waktu kita mengalami kesuksesan, teruskan berdoa. Waktu kita mengalami pertolongan Tuhan, teruslah berdoa. Karena doa itu sangat penting di dalam kehidupan saya dan saudara sekalian. Mari kita berdoa. Haleluya. Segala puji hormat kami naikkan kepadamu Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman-Mu pada hari ini menjadi rema yang meneguhkan iman kami, kepercayaan kami kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu memberi jawaban dari setiap persoalan pergumulan kami. Ketika kami di dalam cabaran, ketika kami dalam goncangan, Tuhan selalu memberikan ketenangan buat kami. Sehingga kami mampu berseru, berdoa, berfokus hanya kepada Yesus Kristus. Pagi hari ini aku mau berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu hari ini. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka ketenangan dalam menghadapi apapun gelombang-gelombang yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Sehingga melalui semuanya Tuhan, Engkau dipermuliakan, kami dikuatkan, disegarkan melalui firman-Mu hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Kami bersyukur sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo Greater People, senang sekali dapat bertemu dengan Anda di online service kita pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan sudah kita belajar pada pagi hari ini. Dengan ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, Bible Study akan berjalan seperti biasa dari Isnin hingga Sabtu pada jam 8 malam di rumah Anda masing-masing. Pengumuman yang kedua, Super iCare akan berjalan seperti biasa di online service di YouTube channel kita IFC Kota Kinabalu pada jam 10 pagi. Pengumuman yang ketiga, persembahan maupun persepuluhan Anda boleh serahkan kepada ketua keluarga Anda maupun ketua iCare Anda, dan Anda juga boleh transfer ke akun yang tertera di bawah. Dengan ini, demikianlah pengumuman kita, dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel YouTube IFC Kota Kinabalu. Thank you and God bless all. Haleluya, mari kita persiapkan persembahan kita, baik pemberian kasih, persepuluhan maupun janji iman kita. Dan sebelum kita memberi, mari kita berdoa bersama-sama.
Haleluya Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah namamu. Kami bersyukur atas firman yang telah disampaikan, yang memberi kekuatan setiap pribadi kami ya Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin memberi kepadamu baik persepuluhan maupun janjiman kami ya Tuhan, pemberian kasih kami. Kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Apapun kekurangan kami percaya bahwa Engkau Allah yang akan mencukupi kami. Terpujilah namamu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa pada pagi hari ini, hanya di dalam namamu kami berdoa. Amin. Sudah siap untuk memberi? Mari kita memberi dengan sukacita. Setiap jalan yang ku tempuh, Kau bersamaku, bersamaku. Kau tak biarkan ku jatuh, Kau menopangku, menopangku. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu, Yesusku. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu, Yesusku. Pujian ku naikkan hanyalah kepadamu. Pujian ku naikkan hanyalah kepadamu. Haleluya. Mari saya ajak kita berdiri bersama-sama. Dimanapun Anda berada, kita sama-sama berdoa untuk menerima berkat dari Bapa kita di sorga. Mari kita angkatkan tangan kita berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, di mana pada hari ini kami sudah belajar dari firman Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Engkau, bahkan mendengar Engkau berbicara melalui firman-Mu pada hari ini. Bahkan juga kami bersyukur karena kami punya kesempatan untuk mengembalikan bahagian dari keuangan kami pada hari ini. Aku mau berdoa ya Tuhan, bagi seluruh jemaat Tuhan yang memberi. Dimanapun mereka berada Tuhan, Kau memberkati mereka. Berkati keluarga, berkati pekerjaan, kehidupan mereka, masa depan mereka. Kami percaya sorga terbuka buat seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan. Baik dari anak-anak yang terkecil hingga orang-orang dewasa. Biarlah Tuhan terus memimpin kami, menyertai kami. Sehingga melalui kehidupan umat-umat-Mu Engkau dipermuliakan. Bapak juga kami mau berdoa buat seluruh jemaat kami yang hari esoknya bekerja. Kami percaya Tuhan melindungi mereka. Ibu-ibu yang ada di rumah, bahkan anak-anak yang sedang belajar di rumah. Tuhan juga memimpin kami, menjauhkan kami, bahkan menolong kami ya Tuhan. Memberikan kami kekuatan, ketenangan dalam menghadapi apapun goncangan-goncangan yang terjadi saat hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Berkati seluruh umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Jemaat yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang terus memimpin menjaga kita sehingga kita boleh bertemu lagi di dalam ibadah minggu depan di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Seluruh jemaat Tuhan yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu untuk kita semua.